Antartika, benua yang paling misterius dan paling sulit dijelajahi di bumi. Benua beku yang tersembunyi di ujung selatan bumi ini menyimpan banyak sekali keajaiban dan misteri yang menantang batas eksplorasi manusia. Lebih lengkap tentang Antartika, inilah videonya. Antartika adalah sebuah benua yang terletak di bagian paling selatan bumi. Antartika meliputi kutub selatan geografis bumi. Hampir seluruh wilayah benua ini terletak di lingkar Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Selatan yang juga dikenal sebagai Samudra Antartika. Memiliki wilayah seluas 14.200.000 km persegi, Antartika adalah benua terbesar kelima di dunia. Sebagai perbandingan, luas wilayah benua Antartika sekitar 40% lebih besar dari benua Eropa dan hampir 2 kali ukuran Australia. Antartika dianggap sebagai benua paling misterius dan paling sulit dijelajahi di bumi. Hal ini terutama karena wilayah Antartika memiliki iklim yang sangat ekstrim. Ini adalah tempat terdingin di bumi dengan permukaan wilayahnya yang selalu tertutup oleh lapisan es. Suhu rata-rata Antartika di musim dingin bisa mencapai minus 40 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah lagi, terutama di daerah pedalaman pegunungan di mana suhunya dapat turun hingga di bawah minus 60 derajat Celcius. Antartika juga dikenal sebagai lingkungan yang paling kering dan berangin di dunia. Secara umum, Antartika terbagi menjadi Antartika Barat dan Antartika Timur oleh pegunungan Transantartika yang membentang dari daratan Victoria hingga Laut Ross. Sebagian besar Antartika ditutupi oleh lapisan es Antartika dengan ketebalan rata-rata mencapai 1,9 km. Namun, di beberapa tempat, ketebalan es ini dapat mencapai hingga 4 km. Di bagian terdalam dari dataran es Antartika Timur, ketebalan es bahkan bisa mencapai lebih dari 4,5 km. Bisa dikatakan, Antartika adalah bongkahan es terbesar di bumi. Lapisan es ini bahkan melampaui benua ketika salju dan es berada pada titik yang paling ekstrim. Dengan ukuran permukaan es secara dramatis, tumbuh dari sekitar 3 juta kilometer persegi pada akhir musim panas, menjadi sekitar 19 juta kilometer persegi pada musim dingin. Pertumbuhan lapisan es terutama terjadi di rak es pesisir, terutama Betting Estros dan Betting Estron. Rak es adalah lembaran es mengambang yang terhubung ke benua. Secara geografis, Antartika juga mencakup wilayah pulau di dalam konvergensi Antartika. Pulau-pulau di wilayah Antartika adalah Kepulauan Orkney Selatan, Kepulauan Shetland Selatan, Georgia Selatan, dan Kepulauan Sandwich Selatan, di mana pulau-pulau tersebut diklaim oleh Britania Raya. Selain itu, ada juga Pulau Peter the First dan Pulau Buffet yang diklaim oleh Norwegia. Lalu ada Pulau Heard dan McDonald yang diklaim oleh Australia, serta Pulau Scott dan Kepulauan Baleni yang diklaim oleh Selandia Baru. Saat ini, kedaulatan atas wilayah Antartika diklaim oleh 7 negara, yaitu Argentina, Australia, Chili, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris. Sementara beberapa negara ini telah saling mengakui klaim satu sama lain, namun validitas klaim tidak diakui secara universal. Jika dilihat dari sejarahnya, Spanyol adalah negara pertama yang secara tidak langsung mengklaim wilayah Antartika sebagai bagian dari kerajaannya. Pada tahun 1539, Raja Spanyol Charles V mendirikan Kegubernuran Terra Australis yang wilayahnya mencakup daratan di selatan Selat Magellan, dan dengan demikian secara teoritis Antartika masuk ke dalam wilayah kegubernuran tersebut. Spanyol mengklaim semua wilayah di selatan Selat Magellan hingga Kutub Selatan, dengan perbatasan timur dan barat untuk klaim ini ditentukan masing-masing dalam perjanjian Tordesillas dan Zaragoza.
Kenapa dikatakan bahwa Spanyol secara tidak langsung mengklaim wilayah Antartika sebagai bagian dari kerajaannya? Hal ini karena benua Antartika sendiri baru ditemukan keberadaannya oleh bangsa Eropa antara abad ke-18 dan abad ke-19. Meskipun keberadaan tentang benua ini sudah diyakini sejak sekitar abad ke-2 Masehi. Sejarah Antartika muncul dari teori-teori barat awal tentang sebuah benua besar yang dikenal sebagai Terra Australis dan diyakini ada jauh di selatan dunia. Istilah Antartika mengacu pada kebalikan dari lingkaran Arktik di belahan bumi bagian utara. Istilah ini diciptakan oleh Marinus dari Tirus pada abad ke-2 Masehi. Hipotesis tentang Terra Australis ini telah menginspirasi para penjelajah Eropa untuk menemukan daratan tersebut. Kapten James Cook, penjelajah asal Inggris, dianggap sebagai salah satu dari orang pertama yang mencatat perjalanan ke wilayah selatan yang kemungkinan besar mencapai perairan Antartika. Pada tahun 1773, Kapten Cook melintasi lingkar Antartika yang berjarak sekitar 120 km dari pantai Antartika. Cook mencatat bahwa dia melihat gletser dan gunung-gunung yang tertutup salju. Dalam catatannya, dia juga menyebutkan bahwa dia sangat mempercayai dan kemungkinan besar mereka telah melihat sebagian wilayah Antartika. Ekspedisi berikutnya yang menemukan Antartika adalah ekspedisi asal Rusia yang dipimpin oleh Fabian Gottlieb von Bellingshausen dan Mikhail Lazarev pada tahun 1820. Bellingshausen dan Lazarev menjadi penjelajah pertama yang melihat dan secara resmi menemukan daratan benua Antartika. Selanjutnya pada akhir tahun 1820, Nathaniel Palmer, seorang pemburu anjing laut asal Amerika yang sedang mencari tempat berkembang biak anjing laut, melihat apa yang sekarang dikenal sebagai semenanjung Antartika. Pendaratan pertama yang didokumentasikan di Antartika dilakukan oleh Kapten John Davis dari Amerika. Kapten Davis mengklaim telah menginjakkan kakinya di Teluk Hughes dekat Cape Charles di Antartika Barat pada tanggal 7 Februari tahun 1821. Namun beberapa sejarawan membantah klaim tersebut karena tidak ada bukti bahwa Davis mendarat di benua Antartika daripada pulau lepas pantai. Meskipun saat ini kedaulatan atas wilayah Antartika diklaim oleh 7 negara, namun secara umum Antartika tidak memiliki pemerintahan resmi di wilayahnya. Sebaliknya, benua ini diatur berdasarkan Traktat Antartika yang ditandatangani pada tahun 1959 dan perjanjian terkait lainnya yang secara kolektif disebut sebagai Sistem Traktat Antartika. Perjanjian ini mengatur hubungan internasional sehubungan dengan Antartika. Perjanjian ini menyatakan bahwa Antartika harus dijaga sebagai zona bebas persenjataan dan melarang segala aktivitas militer di wilayah tersebut. Selain itu, Antartika ditetapkan sebagai cagar ilmiah yang harus digunakan untuk tujuan damai dan ilmiah saja. Seluruh kegiatan di benua ini harus dilakukan dengan rasa hormat terhadap lingkungan alam dan dengan tujuan ilmiah. Oleh perjanjian tersebut, Antartika didefinisikan sebagai semua daratan dan lapisan es di selatan garis lintang 60 derajat selatan. Karena lingkungannya yang ekstrim, Antartika tidak memiliki penduduk asli ataupun masyarakat yang menetap di wilayahnya. Karenanya, Antartika sering disebut juga sebagai wilayah berpenduduk paling sedikit di bumi. Jumlah populasi penduduk Antartika sendiri diperkirakan berkisar antara 1.000 hingga 5.000 jiwa, dan itu pun bukan penduduk permanen. Hampir semua orang di Antartika adalah peneliti yang tinggal hanya sementara. Pada musim dingin, ada sekitar 1.000 orang di Antartika. Sementara pada musim panas, populasi di benua tersebut naik jadi sekitar 5.000 orang. Diklasifikasikan sebagai cagar ilmiah, Antartika tidaklah secara resmi dimiliki oleh sebuah negara. Benua ini tidak memiliki pemerintahan, namun beberapa negara di dunia memiliki stasiun penelitian permanen dan mengklaim sebagian daerah di dataran tersebut. Totalnya ada 7 negara yang mengklaim Antartika, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.
Sementara negara seperti Rusia, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain tidak kebagian teritori, tapi juga memiliki stasiun penelitian di sana. Totalnya ada 30 negara yang memiliki sekitar 70 stasiun penelitian di Antartika. Antartika adalah rumah bagi kutub selatan bumi. Lokasi saat ini dari kutub selatan geografis, di mana permukaan bumi memotong sumbu rotasi bumi, dan kutub selatan magnetik, di mana arah medan magnet bumi vertikal ke atas terletak di benua Antartika. Sifat alami Antartika dan posisinya yang unik di planet ini menarik para ilmuwan dari seluruh dunia. Eksperimen astronomi, ilmu atmosfer, biologi, ilmu bumi, ilmu lingkungan, geologi, glasiologi, biologi kelautan, oceanografi, dan geofisika semuanya telah dilakukan di sana untuk mempelajari lingkungan Antartika secara khusus. Bagi para ilmuwan, Antartika memiliki peran penting untuk memantau perubahan iklim dunia. Antartika memegang peran penting dalam memahami perubahan iklim global. Penelitian tentang lapisan es dan inti es yang diambil dari gletser menyimpan catatan iklim dan atmosfer selama ribuan tahun. Data ini membantu para ilmuwan untuk memahami pola perubahan iklim jangka panjang dan dampaknya pada keseimbangan ekosistem bumi. Selain itu, keadaan es laut Antartika juga mempengaruhi perubahan permukaan laut secara global. Pencairan es laut di wilayah ini dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut yang berdampak pada pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir di seluruh dunia. Bagi para ilmuwan yang mempelajari perubahan iklim dan efek pemanasan global, Antartika memberikan wawasan yang menarik dan menakutkan tentang cuaca dunia. Karena tidak ada populasi atau pemerintahan permanen di Antartika, Antartika tidak memiliki zona waktu resmi. Sebaliknya, para ilmuwan dan lainnya di pangkalan ilmiah menggunakan zona waktu negara yang mengoperasikan pangkalan tersebut. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, Antartika juga dikenal sebagai lingkungan yang paling kering dan berangin di dunia. Antartika adalah yang paling berangin dari semua benua lain di dunia. Hal ini terutama karena bentang alam Antartika yang datar pada jarak yang sangat jauh, sehingga angin dapat mencapai kecepatan hingga 320 km per jam. Di benua lain, angin hanya mencapai kecepatan ini selama badai, siklon, angin topan, tornado, dan lain-lain. Antartika adalah lapisan es terbesar di dunia. Lebih dari 98% Antartika tertutup es. Ini menjadikan Antartika sebagai lapisan es terbesar di dunia, dengan Greenland berada di urutan kedua. Antartika diperkirakan mengandung sekitar 90% es dunia, dan jika semuanya mencair, permukaan laut akan naik sekitar 60 meter. Antartika dianggap sebagai tempat terdingin di bumi. Antartika secara resmi adalah tempat terdingin di bumi dengan suhu terendah yang pernah tercatat mencapai minus 89,2 derajat Celcius di stasiun penelitian Vostok milik Rusia pada tanggal 21 Juli tahun 1983. Suhu lebih rendah lagi pernah tercatat pada tahun 2010 oleh satelit pemantau dataran tinggi Antartika Timur dengan suhu mencapai minus 94,7 derajat Celcius. Meskipun disebutkan bahwa Antartika adalah lapisan es terbesar di bumi, namun tahukah kamu jika sebenarnya secara resmi Antartika diklasifikasikan sebagai gurun karena curah hujan tahunan yang sangat sedikit? Antartika adalah benua terkering di planet ini dan secara resmi diklasifikasikan sebagai gurun. Suhu yang dingin dan angin yang kencang mengakibatkan kelembapan yang sangat rendah sehingga awan sulit terbentuk. Dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 50 mm per tahun, Antartika bahkan lebih kering daripada gurun Sahara. Meskipun merupakan gurun, Antartika menampung sebagian besar air tawar bumi. Benua ini mengandung setidaknya sekitar 70% dari air tawar bumi. Namun, sebagian besar cadangan air tawar ini terikat di lapisan es yang sangat besar. Pegunungan Transantartika membentang lebih dari 3.500 km, menjadikannya salah satu pegunungan terpanjang di planet ini. Rangkaian pegunungan ini membagi Antartika menjadi timur dan barat, dengan Antartika Timur membentuk 2/3 dari benua.
Puncak pegunungan Transantartika umumnya bebas es dan merupakan lokasi sebagian besar lembah kering Antartika. Gunung tertinggi Antartika adalah Gunung Vinson atau Vinson Massif yang berdiri setinggi 4.987 meter di atas permukaan laut dan terletak di selatan semenanjung Antartika di antara salah satu pegunungan terbesar di dunia. Tinggi gunung ini lebih dari setengah ketinggian Gunung Everest. Nama Gunung Vinson diambil dari Carl Vinson, seorang anggota Kongres Amerika Serikat yang sangat mendukung ekspedisi Antartika dan didaki untuk pertama kalinya pada tahun 1966 oleh tim yang dipimpin oleh orang Amerika yaitu Nicholas Clinch. Gunung Erebus adalah salah satu dari sedikit gunung berapi yang selalu aktif di bumi bagian selatan. Gunung ini terus-menerus melepaskan gas dan telah mengalami beberapa episode letusan bertahun-tahun yang mengakibatkan lava mengalir menuruni lerengnya dan mengeluarkan batuan cair. Ini adalah situs satu-satunya danau lava berumur panjang di bumi dan merupakan salah satu gunung tertinggi di Antartika. Jika disebutkan dari tadi bahwa Antartika adalah benua terdingin dan tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal, namun tahukah kamu jika ternyata Antartika pernah memiliki iklim tropis? Para ilmuwan telah menemukan fosil yang menunjukkan bahwa 50 juta tahun yang lalu, hutan serta ekosistem hewan dan burung yang kompleks pernah hidup di wilayah ini. Diperkirakan bahwa wilayah Antartika mulai tertutup es dimulai sejak sekitar 30 juta tahun yang lalu. Masih banyak lagi fakta menarik tentang wilayah Antartika, di mana benua ini masih menyimpan berbagai misteri dan teori konspirasi. Tapi akan kami bahas pada kesempatan dan video terpisah.